Kanda, Ayahanda. Bunda bangunlah Ayahanda. Ayahanda Prabu, jangan tinggalkan kami, Ayahanda. Kakek Guru, apa yang dimaksudkan oleh kakekku? Jantung Gusti Prabu telah berhenti berdetak. Ayahanda! Kanda, Ayahanda. Bunda bangunlah Ayahanda. Ayahanda Prabu, jangan tinggalkan kami, Ayahanda. Kau harus berlapang dada. Ini semua adalah kehendak Allah. Jika Allah telah berkehendak, tidak ada satu orang manusia pun yang bisa luput dari takdirnya. Kakanda. Tunggu kakek guru. Maksud kakek guru, nyawa Ayahanda Prabu sudah tidak bisa tertolong. Semestinya begitu, Raden. Apa maksud dari ucapan Syekh sebenarnya? Detak jantung Gusti Prabu telah berhenti berdetak. Artinya bahwa Gusti Prabu telah meninggal dunia dan meninggalkan kita semua. Tetapi Apa Syekh Guru? Tetapi apa? Syekh, kenapa kau malah semakin membuat kami bingung? Gusti Ratu, coba sentuh oleh Gusti Ratu. Apakah tubuh Gusti Prabu masih hangat? Sangat hangat, Syekh Guru. Masih hangat. Benar, Syekh. Masih hangat. Semoga saja ini pertanda kalau Ayahanda Prabu masih bisa ditolong. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ini merupakan sebuah keajaiban. Mungkin karena Prabu Siliwangi sangat sakti. Karena itu, Prabu Siliwangi bisa bertahan hidup. Bila Allah belum menghendaki, meskipun ajal telah tiba, orang itu akan tetap hidup. Tapi sebaliknya, jika Allah menghendaki orang itu meninggal, maka tidak bisa ada orang yang menghalanginya. Dahulu kala, di dunia persilatan, ada seorang pendekar yang mati suri seperti ini. Tetapi dia bisa sembuh setelah makan hati seekor mejangan berwarna emas. Kakek Guru, aku akan mencari menjangan emas itu, kakek Guru. Tapi keberadaan mejangan berwarna emas itu masih simpang siur di mana adanya. Ada orang yang mengatakan di Gunung Cermai, ada orang yang mengatakan di Gunung Lawu, ada juga yang mengatakan mungkin hidup di Gunung Semeru. Aku akan mencarinya. Terlebih dahulu,
Aku akan mencari gunung yang dekat dari sini, Gunung Ciremai. Baiklah Rai, kalau begitu aku akan mencari ke Gunung Lau. Sudahlah Raka, biar aku yang pergi ke Gunung Lau. Kau yang pergi ke Gunung Semeru. Baiklah Rai, aku akan mencari ke Gunung Semeru. Tidak, biar aku yang ke Gunung Semeru untuk mencari enjangan emas itu. Aku akan mengeluarkan ilmu napak sanca. Baiklah. Raden, satu hal yang harus Raden ketahui. Gusti Prabu dapat disembuhkan di dalam jangka waktu 3 hari. Kalau 3 hari kita tidak bisa menyelamatkannya, maka Gusti Prabu tidak akan bisa tertolong. Oh tidak, Kanda bertahanlah Kanda. Aku akan mencarinya dengan sekuat tenaga, kakek guru, untuk mendapatkan ujangan emas itu. Ayahanda, aku berjanji, aku akan mendapatkan menjangan emas itu, Ayahanda. Aku berjanji. Ayahanda, bertahanlah. Kami berjanji untuk mendapatkan ujangan emas itu untukmu. Bagaimanapun caranya. Raka, Rai, kalian berhati-hatilah. Kami semua menggantungkan harapan kepada kalian. Kalau begitu aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hati-hati Raden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga pamit. Rai, aku akan menemani keponakan tercintaku Raden Surawisesa. Biar bagaimanapun, Raden Surawisesa adalah putra mahkota. Dan aku harus menjaganya, adikku. Baiklah Raka, aku titipkan putraku padamu. Syekh Guru, aku mohon pamit. Hati-hati Raden. Kenapa mereka berada di sini? Apa yang mereka lakukan? Lebih baik aku di sini mencuri dengar. Siapa tahu ada sesuatu yang menguntungkan. Keponakanku tercinta, Raden Surawisesa. Sebenarnya untuk apa Raden mencari menjangan emas sampai ke Gunung Lau? Apakah awak tidak mendengar? Menjangan emas itu adalah obat untuk Ayahanda Prabu. Aku ingin kesembuhannya. Apalagi Raka Walang Sungsang dan juga Raka Kian Santang ikut pergi ke Gunung Seremu dan juga Gunung Ciremai. Aku tidak mau kalah dengan mereka, Wak.